termasuk ahli waris. Jadi dia bukan termasuk ahli waris, tidak boleh dia menuntut hak waris dari orang tua angkatnya. Nanti akan kita bahas berkaitan dengan masalah angkat. Begitu juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pihak saudara. Jadi saudara kandung daripada almarhum atau saudari kandung daripada almarhum ini dia bisa dapat dengan catatan ketika almarhum ini tidak ada keturunan, ya, khususnya yang laki-laki, dan juga tidak ada ayah dan kakek, yang mana sudah belum meninggal dunia, sehingga dari pihak saudara ini dia boleh dapat. Dan saudara ini pun juga ada banyak macam. Kira-kira ada semua macam saudara. Nah, saudara kandung, balik. Saudara tiri, dulu. Saudara sesuatu, balik. Nah, ini kira-kira. Nah, jadi contoh kasus seperti ini. Ya, ini coba kita bayangkan dan kita gambarkan kepada kita. Sepasang suami istri menikah, Nah, ini adalah si A dan si B. Jadi suami istri menikah, ada anak 2 orang, si A dan si B. Kemudian si suami ini, ayah dari si A dan si B ini, si suami ini menikah lagi dengan istri yang kedua. Dari pernikahan dengan istri kedua ada anak Sisi. Bisa dibayangkan? Jadi suami istri menikah, ada anak si A dan si B. Kemudian suami ini menikah dengan istri kedua, ada anak si. Meninggal dunia suami. Siapa ahli waris? A si B. Si sana. Jadi yang dapat itu semua. Nanti dia meninggalkan 2 orang istri dan 3 orang anak kandung. Karena itu adalah anak kandung daripada si suami. Jadi nanti tahu kan yang kami kan sisi ada almarhum itu. Jadi ini ada hubungan darah. Ya. A, B dan C posisinya sama. Hanya ada anaknya baru bagi datang. Ya. Nggak ada beda anak dengan dari istri pertama dengan istri kedua. Nah, begitu juga terkait tadi ada 2 orang istri. Istri juga ada 2 orang istri ini juga ada bapak. Selama mereka menikah dengan akad yang sah. Berapa haknya? 1/8. Yang 1/8 bagi 2 atau 1/8? Ya. Jadi kalau ada 2 orang istri maka porsinya 1, tetap 1/8 dibagi 2. Ini 2 lagi dan berarti 1/8 bagi 2 jadinya 1/14. Jadi isi pertama 1/14, isi kedua 1/14. Bukan 1/8 isi pertama.